Karena selama ini kita hanya belajar tentang teori, tibalah kita pada praktikum dari apa yang sudah disampaikan, apa yang ditanyakan. Tapi sebelum itu izinkan kembali saya mengabsen ya. Saya informasikan yang pertama, Ustadz Anang Firdaus minta izin karena ada rapat Badan Wakaf Indonesia Provinsi Papua. Ustadz Syaiful Umami beliau sakit. Kemudian Ustadz Fatahudin Rumford juga beliau sakit. Ada lagi? Cuma 3 ya. Nanti kalau ini disepakati kita tinggal buatkan SK. Baik, seperti yang telah kita sebutkan, untuk Ketua Umum Majelis Hakim STQ adalah Tasrif Jafar, merangkap anggota bidang suara. Setuju Pak? Pak Tasrif? Haji. Oke. Yang kedua, Ketua Majelis Hakim bidang tilawah yaitu Anang Firdaus, merangkap anggota tajwid, ini juga sudah oke. Kemudian Saikoni, ya. MTQ kemarin di mana Pak? MTQ waktu ini kemarin di Koya, Bapak di mana? Di Jawa. Oh, Bapak yang kemarin diganti Ahmad Masruh ya. Fasohah di sini ada, kita lihat Ahmad Tohirin, ya beliau langganan. Muhammad Saiful sudah deal. Kemudian tadi Saikoni ya, beliau di fasohah, jadi sudah deal di sini ya. Oke. Kemudian untuk lagu Makmur Nur deal. Nursin Muhammad deal ya. Ustadz Yunus suara. Berarti Ibu Patria S. Lamasai di sini di lagu. Beliau mana? Ya, lagu Makmur Nur, Patria S. Lamasai dan Ibu Nursin Muhammad deal ya. Untuk bidang suara yang pertama Haji Muhammad Yunus, kemudian yang kedua Pak Tasrif, kemudian yang ketiga Sutrisno. Deal ya. Oke. Saya sengaja sebutkan ini sebab biasa anak-anak sudah mau tampil, Ustaz saya bisa pindah kan? Oke, itu untuk tilawah kita sudah selesai ya. Deal. Untuk tajwid Andi Zainuddin deal ya. Muhammad Faisal, kemudian Mudassir Rashid deal di sini. Oke. Untuk fasohah Syahrul Mukhtar, Muhammad Ilyas, dan siapa di sini? Arifuddin Arafikil A'la deal ya. Karena ini pakar kita semua ini. Lagu Siti Nurhaliya Tiflen beliau belum hadir. Kemudian Haji Fatahudin Rumford sakit dan Khalil Fatin Nuha ya. Deal aman ya. Untuk suara Bahroni, kemudian Syahrul Umami sakit, kemudian Ibu Haji Hasmawati. Oke? Bidang tafid belum? Yang belum masuk? Bidang tafid apa tadi? Asail beliau. Enggak, bidang tafid. Bidang tafid. Bidang tafid. Fitra Arsyad ya. Di bidang tafidnya. Oh, mungkin beliau begini. Apa? Nanti kan ada tilawah dan tafidnya. Jadi di bidang tilawah apa, nanti ketika bergeser ke tafid, ke pas hafalannya, pas kifril, dia menilai apa, itu supaya jelas. Oh iya. Ya, supaya jelas nanti siapa orangnya. Baik, makanya tolong di format ini ditulis ya, ditulis nomor peserta, jadi pesertanya kita 2. Kemudian tulis namanya di sini ya. Untuk cara tilawahnya. Iya, tilawah. Kita akan silahkan, sudah tulis ini semua ya. Tulis namanya kepada Adinda Ananda Farel Al-Ghassan ya. Saifullah, dipersilahkan untuk mengambil tempat. Ayat 181. Al-Imran 181. Kita akan menyaksikan anak kita tampil untuk tilawah anak. Tilawah sekalian Pak, tilawah. Ini ya.
Jadi nanti Pak Kiai akan melihat jawab format penilaian, kemudian nanti dipanggil satu-satu untuk mempertanggungjawabkan sekaligus mempresentasikan. Jadi mohon dicatat kesalahannya. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين
فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير صدق الله العظيم. Kasih jeda. kumpulkan dan akan dimintai keterangan. Mumtaz. Ya, ini Dewan Juri yang berlatih sedang menjumlahkan angka yang diperoleh. Sebentar, ini dulu kita selesaikan dulu tilawahnya nih. Nafis nanti kedua. Nanti akan diberikan tanggapan oleh Pak Kiai Hasan Basri tentang hasil penilaian dari Dewan Juri. Ya, sekarang Pak Kiai Hasan Basri memberikan tanggapan dari hasil penilaian juri. Saya mulai dari yang takdir ya, mulai dari takdir. Bapak Ahmad Khalid ya. Bapak Ahmad Khalid memberi nilai 29 dengan rincian pengeluaran ahkam huruf 1 kali ahkamul mad wal qasr berarti 2, tapi dikasih 25. Hah? Oh iya nih setengah aja, maaf. Betul ya, jadi 29 ya lah, berarti memasang nilai 30 kurang 1 boleh. Kalau di kesalahan ahkamul huruf itu gimana Bapak? Pak Ahmad Khalid. Mana? Kasih nanti mic kalau. Tadi dibaca ini pasti terlalu panjang dibaca, yang dibaca. Baik, coba. Baik dari sana, Pak.
tadi sepertinya Pakai pada Tidak panjang. jelas begitu Iya, maksudnya. pada panjang, terlalu panjang dia panjang. Dibaca mat. Terlalu panjang. Ya fakir itu kan fakir udah nggak ada Fakir. huruf matnya. Kemudian yang anar itu berapa ini harokat itu Ya. terlalu panjang. Terlalu panjang kepanjangan. Iya. Melebihi dari ketentuan maksimal ya. Akamul apa itu akamul? Mat bahasa yang bawah. Ya. Jadi alimat akamul mat ini melebihi dari ketentuan maksimalnya. Boleh. Terlalu panjang. Baik. Baik, Pak Khalid bisa mempertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, Bapak Ahmad Masroh. Ahmad Nasrul. Full nilainya tidak ada salah. Tadi disampaikan Pak Ustadz tadi, sebaiknya jangan full. Sekalipun dianggap tidak ada yang salah, sebaiknya memisahkan satu nilai untuk nilai yang dianggap tidak ada salah, jadi harus 29 saja. Jangan full, karena kalau terlalu langsung full, tidak ada tempatnya peserta yang lain yang lebih bagus lagi di belakang. Harus dibedakan nilainya. Jadi sebaiknya memang cocok apa yang disampaikan Ustaz tadi itu jangan kasih nilai full. Ya. Saya tidak apa-apa ini Pak Masruf, iya. Jadi bisa 2930 Ya, satu. divisi 1. Oh iya. Andi Zainuddin. Andi Zainuddin memberi nilai 27 dengan rincian pengurangannya dari ahkamul mad wal qasr dengan sifatul huruf, kemudian makharijul huruf, semua salah khafi. Silakan Ananda Andi Zainul Coba pertanggungjawabkan. dijelaskan, diperjelas Mic. apa yang dianggap menjadi kesalahan apa saja. Ada mic-nya sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Yang pertama dari makharijul huruf. Makhraj huruf ra itu ketika dia membaca ta'kuluhun naw, itu makhraj huruf ra itu tidak tepat makhrajnya. Maksudnya keluarnya huruf ra itu bukan pada tempatnya, khususnya di ta'kuluhun naw. Ya. Karena huruf ra itu adalah huruf yang keluar dari lisan, ujung lidah bertemu dengan di atas gusi gigi seri atas, bagian atas di dekat makhraj nun, di atas makhraj nun. Adapun yang kedua, ahkamul sifatul huruf, di huruf ra juga. Huruf ra ini relatif sulit untuk diucapkan. Kenapa? Karena Allah ini satu-satunya huruf yang memiliki sifat yang paling banyak dari semua huruf. Ya, ada 7 sifat yang dimiliki.
Termasuk sifat yang tidak memiliki lawan, salah satu diantaranya adalah takrir. Getaran marah itu tidak boleh melebihi dari 2. Tidak boleh dibaca ta'kuluhun nar. Nah, itu kesalahan dari adik kita tadi. Adapun yang ahkamul mad wal qasar, yang pertama saya dapatkan kesalahannya ketika mad tabi'i yang qataltumuhum, dia melebihi daripada 2 harakat, 2 ketukan. Walaupun ketukan itu kita lihat dari tempo daripada bacaan seorang qari tersebut. Nah, itu yang pertama. Ada 4 di sini ahkamul madnya. Yang kedua, qablika ja'u. Tadi Adinda tadi mengulang qablika ja'u di sini selama 3 kali dia ulang. Dan mad daripada ja'u itu tidak pernah tepat. Tidak sama mad wajib, ini kan mad wajib tidak boleh ditawar. Selama 3 kali dia ulang tidak pernah sama. Antara mad wajibnya ini bagaimana panjangnya. Terus u-nya ja'u itu kan mad tabi'i. Lebih dari 2 harakat. Ya. Terus yang terakhir munir. Ya. Nirnya ini mad arid lisukunnya ini jauh melebihi mad yang dia panjang sekali ketimbang mad wajib yang jauh. Ya, jadi itu kesalahannya pakai yang saya temukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rinciannya bagus, penjelasannya bagus sekali, dan nilainya 27. Jadi 27, 29, 30. Itu ya masih bisa, karena baru selisih 2 ya, hanya selisih 2. Yang tidak bisa selisih sekian 3 ya. 3 merah. Baik, bagus. Bidan tajwid ini bagus. Hakimnya bagus, tidak terlalu jauh selisih. Sekarang Memberi fasoha. nilai 29. Selesai full. Tapi tidak ada yang dicoret dalam kolom pengurangannya. Mohon dijelaskan. Ya, terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan bahwa setelah saya melihat apa yang dibaca oleh kita tadi, mengenai fasohanya, apa yang dibacakan dan kemudian wakaf yang diberhentikan dan tidak yang dimulai, saya melihat semuanya itu tidak ada kesalahan. Namun untuk nilai tidak mungkin diberikan nilai 30. Jadi paling tidak saya bikin 1, mengurangi 1, sehingga menjadi 29. Demikian Pak Kiai. Ya. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, Ustaz Syekhon. Ustaz Syekhon memberi nilai 28. Silakan Ustaz dijelaskan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf Pak Kiai karena nggak ada Quran di hadapan saya, jadi saya yang dengar di dalam zuku itu tadi berhenti. Karena artinya itu putus kan, zuku ma kuntum, maksudnya sampai di situ. Zuku tok apa ya? Wakaf di situ tadi ya? Iya, zuku. Ya. Mungkin itu yang saya kurangi juga. Oh iya. Baik. Tidak ada namanya ini Muhammad Tahir ya. Muhammad Tahir. Ahmad Tahir. Nilainya 29. Saya silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan nilai sempurna nih Pak Kiai 29. Saya biasa biasa kalau di masih babak penyisihan itu dengan teman-teman yang lain, biasanya kita berikan nilai tertinggi 28. Setelah babak final kita tingkatkan menjadi nilai tertinggi 29, yang 30 yang miliknya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang tidak saya temukan keliruan yang Alhamdulillah. tadi warna biru 28, 29, masalah 29.
Baik, terima kasih intinya 28, 29, 29. Baik. Masih ada satu masalah ya? Hah? Masih ada? Ini. Masih Bapak Muhammad Ilyas. Ya, Muhammad Ilyas kasih 30, kurangi satu lagi supaya sisakan satu. Ya. Jadi kita anggap saja 29 ini Ustaz ya. Ya, silakan. Simulasi saya kasih nilai maksimal karena memang tidak ada kesalahan satupun dalam baik wakaf tidak atau yang lain, tidak ada kesalahan terkait di berdiri buku itu. Memang startnya dari sanak tubuh yang terbaik memang berdiri di tubuhnya. Jadi kalau dari kami memang tidak ada kesalahan, makanya kita kasih nilai maksimal. Kami ini simulasi. Baik. Nilai yang diberikan 25. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin jelaskan bahwa seperti apa yang dijelaskan tadi, ini kan tahap simulasi. Dan yang saya tahu joinan kerja saya ini, satu penilaian adalah saya 3 orang, baru saya dapatkan ini 1 orang. Jadi saya tadi sebelum peserta tampil, saya bilang kita bermain di angka 25 dengan 20. Angka tertinggi di 25. Nah, jadi makanya saya bilang kemarin, sebelum itu diadakan lomba, mungkin itu Dewan Hakim Pasoahan rembuk dulu kita bermain di angka berapa, tertinggi di berapa, terendah di berapa. Kecuali kalau di tingkat distrik itu kan artinya ya rasif banyak, ya error banyak, mohon maaf dalam tanda kutip. Nah, jadi kalau sudah tingkat apalagi itu MTQ atau STQ tingkat kota, berarti itu sudah artinya ya yang terbaik dari distrik masing-masing. Jadi kita harus sudah punya patokan angka maksimal berapa dan kita bermain di beberapa angka gitu. Jadi Baik, bagus. Baik Bapak Ibu sekalian, saya beralih ke bidang suara. Suara Ibu Hasmawati beri nilai 14, mengurangi 1. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tadi saya kasih nilai pengurangan 1 pakai karena lagu Hijaz vokal dan kebutuhan suara. Waktu lagu Hijaz kedua agak pas, kita kurang 1. Ya, baik. Pak Ibu Pak Sutrisno. Ya. Nilainya 13. Silakan. 181 tadi kalimat wanah nu. Dia di situ curi nafas. Wanah nu. Kemudian di ayat 183 tadi dalam itu kehalusan dan kelembutan suara kurang, jadi saya kurangi di situ. Baik. Ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Kek. Saya memberikan nilai 12 karena saya menemukan di nada koror situ ada tenafus koror. Ya. Kemudian yang kedua di jawab di situ kurang nyaring Pak. Kenyaringan. Maka saya mengurangi di sini penilaian 4 di bagian 4 yaitu kenyaringan di jawab. Baik. Kemudian kembali ada 3. Kemudian kembali saya mengurangi nilai 1 di korpuk. Hijab korpuk. Nah, situ juga saya mengurangi nilai karena kurang nyaring Pak. Nah, jadi ada 2 pengurangan nilai di korpuk. Itu apanya yang salah? Bukan salah, hanya kurang nyaring begitu Pak. Kurang nyaring. Iya. Suaranya. Iya, lebih naik suara. Jadi saya mengurangi 2 kenyaringan, 1 tanafus di koror. Baik.
Pak Tasrif. Ya. Silakan. 12. Jadi memang Pak Kiai sama. Yang saya dapatkan adalah pada lagu Bayati Qahar, pada kata wa nahnu itu kemudian ada nafus, suri nafas di situ. Kemudian di kelembutan suara itu saya dapatkan pada lagu Jawabul Jawab dan pada lagu Bayati. Jadi di situ ada sedikit fals dan terkesan memaksakan suara sehingga kelembutan itu menjadi hilang. Kemudian pada lagu Jawabul Jawab lagu Hijaz itu juga sama persoalannya. Adinda kita ini memang saya tahu posisi, tapi kenapa suara tadi terkadang semacam dipaksakan sehingga keindahan tadi keharusan menjadi hilang. Berdasarkan itu sehingga saya memberikan nilai 12 dan saya pikir itu sangat objektif. Terima kasih. Iya. Cantik sekali. Ini sudah bisa hakim nasional semua. Baik, kita lanjut ke bidang penilaian lagu. Ustaz Fatria. Beri nilai 24, silakan Ustaz. Ya, saya memberi nilai 24, yaitu di bagian 3 tentang tempo lagu. Tempo lagu ini saya menentukan apakah waktu itu pas atau tidak, karena dia kelihatan terburu-buru. Iya. Ya, tergesa-gesa, jadi harusnya perlahan gitu. Ini kelihatan kayak apa, memaksa untuk melafalkan berikut huruf kayak ini lagu yang diucapkan. Jadi ini penentuan waktu, apakah pas waktunya? Kalau misalnya dia bacaannya terburu-buru. Iya. Jadi masalah tempo ya, tempo lagunya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai 24. Makmur. Hadir. Ustaz Makmur, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir. Kan udah dijawab jawabannya ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu Pak. Oh iya. Ya. Yang kedua. Sumbang ya? Ya, sumbang alias fals. Ya. Itu. Yang kedua. Sumbang itu bagiannya suara. Sumbang nadanya sumbang. Falas ya? Berarti nggak punya. Falas. Belum titik. Itu fals. Yang kedua itu saya kasih nilai 23 Pak. Yang kedua seperti yang diungkapkan tadi itu Ibu, bagian suara itu bagian saya sebenarnya Pak, itu fals juga di situ. Dia ambil lagu Hijaz. Ya, Hijaz. Terus yang ketiga ada catatan saya di situ Pak, itu tempo sama dengan hakim lagunya. Tempo lagu terlalu terburu-buru. Ya. Baik, 23. Nursian, Ibu Nursin Muhammad. Dengan penampilan peserta yang tadi itu, saya menemukan kesalahan itu sama seperti ibu yang di depanku ini, yaitu tempo. Jadi jarak lagu pertama penyanyiannya ke lagu berikutnya itu terlalu cepat dan pembacaan ayat itu kayak terlalu terburu-buru. Akhirnya ada keindahan dan kelembutan di dalam bacaan tersebut. Ya, ini masukan juga kemarin kita dapat kasus yang kurang. Lagu sudah habis dan waktunya belum selesai. Jadi insya Allah mudah-mudahan terbaik lagi. Ya. Luar biasa ini. Dan semua bisa mempertanggungjawabkan. Dan jelas sekali bahwa memang tadi beberapa kali anak kita, siapa namanya? Nanda Farel tadi di awal-awal sudah ada beberapa kesalahan fals, lagunya fals ya. Itu karena saya lihat
Pak Arel ini mau memvariasikan, mengkombinasikan lagu dia dijawab-menjawab dengan gaya lagu yang lain. Seperti mau masuk di lagu Soba. Bisa dicontohkan kembali Ananda yang tadi supaya jelas. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna sudah satu. Iya, memang ini harus hati-hati yang seperti ini. Harus hati-hati. Salah sedikit masuknya itu waduh, fals. Ini tadi dia campur dengan lagu Huzan. Huzan boleh. Huzan bisa masuk di nahwan boleh. Itu Huzan. Ini maunya ke situ tadi, tapi dia agak sedikit fals sehingga kurang cantik masuknya Huzan. Jadi hati-hati ya. Baik, itu. Ini anak kita ada potensi bagus. Punya gaul tajam, gaulnya tajam, bagus. Ini anak. Tinggal harus lebih latihan terus. Saya sarankan supaya Ananda Farel ini bisa mengoleksi banyak suara-suara Mesir. Mustafa Ismail boleh, tapi kalau Mustafa dia tidak bisa. Tipe suaranya tidak cocok dengan Mustafa. Ya, boleh Syakir Najib boleh. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasa ini simulasi kali ini saya barusan menemukan simulasi, sering saya adakan simulasi di daerah-daerah, ini lebih bagus. Bukan saya nambah-nambah, tapi ini faktanya bahwa tidak ada, bahkan di daerah lain itu saya pernah selisih jauh sekali, sampai 10 di sini. Yang selisih, yang tertinggi tadi ada yang selisih 2 nilai. Saya kira demikian Pak. Subhanallah, kita dapat apresiasi langsung dari Pak Kiai ya, dapat ilmu juga Pak. Hati-hati ya. Kenapa Ustaz Yunus kayak dari tadi mau katakan ya? Mau pamit kan? Ya, dari segi pengalaman juga seperti tadi disampaikan oleh Pak Ustaz Burhan, nama-nama Dewan Hakim. Yang saya pertanyakan kepada Ibu Khalifah, siapa Ibu Fatin ya? Kita biasa panggil Fatin. Jadi saya lihat di situ Ibu Fatin masuk dalam daftar Dewan Hakim ya? Iya, ditapis. Nah, mungkin saya sedikit ini Pak, Ibu Fatin ini memang saya sering Dewan Hakim di tingkat yang berutara Pak. Ya, beliau belum pernah jadi Dewan Hakim di tingkat distrik. Nah, itu Pak, belum sama sekali. Jadi kalau saya untuk beliau mungkin kalau di Paniter memang cocok. Ya, sekarang ini tingkat kota memang sudah agak lebih tinggi ketimbang dengan distrik. Ya, lebih ketat dan sudah lebih tinggi. Sementara di tingkat distrik beliau belum pernah menjadi Dewan Hakim. Belum pernah. Nah, artinya pengalaman memang suara sudah disampaikan bahwa suara menyanyi beda dengan suara menilai suara di menyanyi dengan menilai suara di tilawah, beda yang disampaikan oleh Pak Kiai. Sementara beliau diambil Dewan Hakim di bidang suara tapi tingkat kota. Nah, sekali lagi saya ulang, di distrik belum pernah. Nah, apakah harus kita pertahankan atau bagaimana, atau kita berikan ke panitra atau bagaimana? Kita jelaskan kalau menyimak ada 4 Dewan Hakim yang berhalangan. Ini juga belum final untuk kita SK-kan di STC. Bahkan kalau Pak Dr. Edward juga kita kasih Dewan Hakim bidang suara, tidak masalah, ini kan simulasi. Lagian kan banyak Dewan Hakim berhalangan, jadi sengaja memang kita pasang di situ karena mengganti sementara.
Kalau dipahami itu sementara kan sudah bisa dipahami ya. Ya ini belum final, sementara. Begini, di sini ada 4 nama yang saya buat untuk simulasinya ya. Harus Dewan Hakim juga tampil seperti permintaan Pak Kiai. Ini bukan saya yang tunjuk, Pak Kiai yang pilih siapa yang tampil ya. Ya gitu. Salah. Iya kita balik. Semamur. Ya. Ada korin yang membaca kayak sakta. Contohnya tadi anak-anak kita membaca al-nu'mina. Itu kan sakta. Jatuh hukumnya sakta di situ, sedangkan bukan sakta. Itu ditempatkan di mana? Ya kalau hanya seperti itu nu'mina itu tidak sampai sakta. Tidak sakta. Karena ada ukuran sakta. 2. Kalau sampai 2 harakat itu masuk kategori sakta. Ya. Kalau misalnya di surat Al-Fatihah dia baca seperti ini Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-ha. Itu kan seolah-olah ada sekilas ada sakta, tapi bukan sakta di sini. Al-ha. Seharusnya disambung. Alhamdu, karena di situ kan lin Umar, sifatnya itu huruf lam lin Umar. Alhamdu bukan al-ha. Nah, apakah itu dihukumi atau tidak jadi masalah? Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك بما
وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر Sengaja itu, sengaja. رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. Sengaja. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك. Dan selanjutnya Dewan Juri mau menilai على
Demikian simulasi yang dilakukan oleh salah satu peserta untuk dinilai oleh teman-teman juri. Ini ada sekedar simulasi untuk mengetahui mana kesalahan dan mana yang benar. Saya kira demikian untuk sementara karena panjangnya video. Kita tidak bisa melanjutkan dari penilaian contoh sampel dari peserta ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.